Ini saya akan menjelaskan mengenai larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal, hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan juga sifat koligatif larutan ideal. Suatu larutan dianggap bersifat ideal karena didasarkan pada kekuatan relatif dari gaya tarik-menarik antar molekul solut dan solventnya. Larutan ideal adalah larutan yang gaya tarik-menarik antar molekul-molekul sama dengan gaya tarik-menarik molekul-molekul dari solut dan solventnya masing-masing. Suatu larutan dikatakan ideal jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu homogen pada seluruh kisaran komposisi dari sistem mulai dari fraksi mol 0 sampai dengan 1. Yang kedua, pada pembentukan larutan dari komponennya tidak ada perubahan entalpi atau delta H campuran sama dengan 0. Artinya, panas larutan sebelum dan sesudah pencampuran adalah sama. Yang ketiga, perubahan volume campuran adalah sama dengan 0 atau V campuran sama dengan 0. Artinya, jumlah volume larutan sebelum dan sesudah pencampuran adalah sama. Dan yang keempat yaitu memenuhi hukum Roald. Larutan ideal ini sendiri, gas ideal itu merupakan sebagai standar perbandingan bagi sifat-sifat gas nyata. Sedangkan larutan ideal itu merupakan standar perbandingan bagi sifat-sifat larutan nyata. Rumusnya ada di bawah ini. Larutan ideal didefinisikan sebagai larutan dengan rumus yang tertera. Yang pertama, larutan dikatakan ideal bila partikel zat terlarut dan partikel pelarut tersusun sembarang. Pada proses pencampurannya tidak terjadi efek kalor serta gaya tarik-menarik molekul-molekulnya sama dengan gaya tarik-menarik antar masing-masing molekulnya. Yang kedua itu, suatu larutan dikatakan ideal jika mempunyai ciri-ciri seperti homogen pada seluruh kisaran komposisi dari sistem mulai dari fraksi mol 0 sampai dengan 1, kemudian pada pembentukan larutan dari komponennya tidak ada perubahan entalpi atau panas larutan sebelum dan sesudah pencampuran adalah sama. Kemudian perubahan volume campuran adalah sama dengan 0 atau jumlah volume larutan sebelum dan sesudah pencampuran adalah sama. Yang berikut yaitu memenuhi hukum Roald. Hukum Roald menyatakan bahwa tekanan uap parsial dari sebuah komponen di dalam campuran adalah sama dengan tekanan uap komponen tersebut dalam keadaan murni pada suhu tertentu dikalikan dengan fraksi molnya dalam campuran tersebut, atau PA sama dengan XA dikali dengan PA derajat, atau PB sama dengan XB dikali dengan PB derajat. Yang berikut yang akan saya jelaskan yaitu termodinamika pencampuran larutan ideal. Termodinamika pencampuran larutan adalah suatu cabang dari termodinamika yang mempelajari tentang sifat-sifat fisika dan kimia larutan yang terbentuk ketika dua atau lebih zat dicampurkan. Pencampuran larutan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencampuran gas, cairan, atau padatan. Dalam pencampuran termodinamika, beberapa konsep penting yang dipelajari meliputi hukum Roald. Hukum ini menjelaskan bahwa tekanan uap parsial suatu komponen dalam larutan ideal sebanding dengan fraksinya. Hukum ini sangat berguna dalam memahami perilaku larutan ideal dan non-ideal. Larutan ideal adalah larutan yang memenuhi hukum Roald dan tidak mengalami perubahan entalpi atau volume pada saat pencampuran. Larutan ideal itu digunakan sebagai pembanding standar bagi sifat-sifat lingkungan nyata. Koefisien aktif adalah suatu komponen yang digunakan untuk menggambarkan perubahan sifat-sifat lingkungan
dibandingkan dengan lingkungan ideal. Koefisien aktif ini berguna dalam memahami bagaimana larutan nyata berperilaku dibandingkan dengan larutan ideal. Termodinamika pencampuran meliputi analisis tentang perubahan Gibbs 2M. Kita dapat lebih baik memahami bagaimana larutan berperilaku dalam berbagai kondisi dan penerapannya dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi. Energi dan entalpi yang terjadi ketika larutan terbentuk. Analisis ini membantu dalam memahami bagaimana larutan berperilaku dalam berbagai kondisi. Persamaan Gibbs 2M atau persamaan ini digunakan untuk menghitung perubahan sifat-sifat larutan ketika komponen-komponen dicampurkan. Persamaan ini sangat berguna dalam memahami bagaimana larutan berperilaku dalam berbagai kondisi. Dalam eksistensinya, termodinamika pencampuran larutan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat fisika dan kimia larutan yang terbentuk ketika dua atau lebih zat dicampurkan. Dengan memahami konsep-konsep seperti hukum Roas, larutan ideal, koefisien aktif, dan termodinamika pencampuran dan persamaan. Yang berikut yang akan saya jelaskan yaitu hukum Henry. Hukum Henry ini adalah hukum gas yang dirumuskan oleh kimiawan Inggris William Henry pada abad ke-19. Dia menyatakan bahwa pada temperatur konstan, jumlah gas yang terlarut dalam suatu larutan akan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas yang berada dalam kesetimbangan larutan. Atau dapat juga dinyatakan kelarutan gas dalam cairan berbanding lurus terhadap tekanan parsial gas di luar cairan. Hukum Henry ini menghubungkan tekanan parsial zat terlarut dalam fase uap dengan fraksi mol zat terlarut dalam larutan. Persamaan hukum Henry adalah PB sama dengan XB dikali dengan KB, di mana PB itu merupakan tekanan uap parsial zat terlarut, XB itu merupakan fraksi mol zat terlarut, dan KB itu merupakan konstanta Henry atau dengan dimensi tekanan. Konstanta Henry ini dinyatakan dengan HI dengan rumus HI sama dengan CSI dibanding dengan PI. Berikut yang akan saya jelaskan yaitu hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst adalah suatu hukum yang memberikan generalisasi yang mengatur distribusi zat terlarut antar dua pelarut yang tidak larut. Hukum ini pertama kali diberikan oleh Nernst yang mempelajari distribusi beberapa zat terlarut di antara pasangan yang sesuai yang berada dari pelarut. Hukum ini dapat dinyatakan sebagai C1 dibagi dengan C2 sama dengan KD, di mana KD disebut koefisien distribusi atau koefisien partisi. Konsentrasi X dalam pelarut A dibagi dengan konsentrasi X dalam pelarut B sama dengan KD. Jika C1 menunjukkan konsentrasi zat terlarut X dalam pelarut A dan C2 menunjukkan konsentrasi zat terlarut X dalam pelarut B, hukum distribusi Nernst dapat dinyatakan sebagai C1 dibagi dengan C2 sama dengan KD. Hukum ini hanya berlaku jika zat terlarut berada dalam bentuk molekul yang sama di kedua pelarut. Kadang-kadang zat terlarut terdisosiasi atau berasosiasi dalam pelarut. Dalam hal seperti itu, hukum diubah menjadi D atau faktor distribusi sama dengan konsentrasi zat terlarut dalam sebuah bentuk dalam pelarut 1 dibagi dengan konsentrasi zat terlarut dalam semua bentuk dalam pelarut 2. Hukum distribusi Nernst banyak digunakan pada proses ekstraksi yang memegang peran penting baik di laboratorium maupun industri. Ekstraksi memungkinkan pemisahan zat-zat yang tidak dapat dipisahkan secara langsung dengan cara lain seperti distribusi. Hukum ini juga digunakan untuk menentukan koefisien distribusi suatu komponen dalam campuran dalam aplikasinya. Hukum distribusi Nernst memungkinkan analisis distribusi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak larut, memungkinkan analisis koefisien distribusi, dan memungkinkan diskon zat-zat yang tidak dapat dipisahkan secara langsung dengan cara lain.
Yang berikut adalah sifat-sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Jika zat terlarut bersifat non-volatil atau tidak mudah menguap, tekanan uapnya tidak dapat diukur. Tekanan uap dari larutan akan selalu lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni yang mudah menguap. Secara ideal, tekanan uap dari pelarut volatil di atas larutan yang mengandung zat terlarut non-volatil berbanding lurus terhadap konsentrasi pelarut dalam larutan. Hubungan dalam sifat koligatif larutan ini dinyatakan secara kuantitatif dalam hukum Raoult. Tekanan uap dari pelarut di atas larutan atau P larutan sama dengan hasil kali fraksi mol dari pelarut X pelarut dengan tekanan uap dari pelarut murni. P derajat pelarut, penurunan tekanan uap delta P yaitu P derajat pelarut dikurang dengan P larutan berbanding lurus terhadap fraksi mol dari X terlarut. Rumusnya tertera pada slide. Yang berikut yaitu kenaikan titik didih. Titik didih dari suatu lingkungan. Yang berikut yaitu kenaikan titik didih. Titik didih dari suatu lingkungan adalah suhu ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan eksternal. Oleh karena terjadinya penurunan tekanan uap larutan oleh keberadaan zat terlarut non-volatil, diperlukan kenaikan suhu untuk menaikkan tekanan uap larutan hingga sama dengan tekanan eksternal. Jadi, keberadaan zat terlarut dalam pelarut mengakibatkan terjadinya kenaikan titik didih. Titik didih larutan Tb lebih tinggi dari titik didih pelarut murni Tb. Kenaikan titik didih delta Tb yaitu Tb dikurang Tb derajat berbanding lurus terhadap konsentrasi atau molalitas larutan, sebagaimana molalitas sama dengan mol terlarut dibagi Kg pelarut. Delta Tb sama dengan Kbm. Yang berikut yaitu penurunan titik beku. Pada larutan dengan pelarut volatil dan zat terlarut non-volatil, hanya pelarut partikel-partikel yang dapat menguap dari larutan sehingga meninggalkan partikel-partikel zat terlarut. Hal serupa juga terjadi dalam banyak kasus di mana hanya partikel-partikel pelarut yang memadat atau membeku meninggalkan partikel-partikel zat terlarut, membentuk larutan yang konsentrasinya lebih pekat. Titik beku dari suatu solusi adalah suhu di mana tekanan uap solusi sama dengan tekanan uap pelarut murni. Pada suhu ini, dua fase pelarut pada padat dan larutan cairan berada dalam kesetimbangan. Oleh karena itu, terjadinya penurunan tekanan uap larutan dari tekanan uap solvent, larutan pembeku pada suhu yang lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut murni. Titik beku larutan Tf lebih rendah daripada titik beku pelarut murni Tf derajat. Dengan kata lain, jumlah partikel-partikel pelarut yang keluar dan masuk padatan yang membeku persatuan waktu menjadi sama pada suhu yang lebih rendah. Sifat koligatif larutan berupa penurunan titik beku delta Tf yaitu Tf derajat dikurang Tf berbanding lurus terhadap konsentrasi atau molalitas larutan, sebagaimana delta Tf sama dengan Kfm. Yang berikut yaitu tekanan osmosis. Ketika dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda dipisahkan oleh suatu membran semipermeabel atau membran yang hanya dapat melewati partikel-partikel pelarut namun tidak dapat melewati partikel zat terlarut, maka terjadilah fenomena osmosis. Osmosis adalah peristiwa penempatan partikel-partikel pelarut melalui membran semipermeabel dari larutan konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah ke larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi.
Gambar di samping merupakan tekanan osmosis sebagai tekanan yang diberikan untuk menahan perpindahan neto partikel pelarut dari larutan dengan konsentrasi pelarut tinggi menuju larutan dengan konsentrasi pelarut rendah. Bila tekanan eksternal sebesar sisi tekanan osmosis diberikan pada larutan, maka ketinggian pelarut dan larutan akan kembali seperti semula. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.